Halo teman-teman, hari ini saya lagi ada di JR Garage Pantai Indah Kapuk. Ini JR Garage pertama di Indonesia dari Toyota ya. Hari ini di JR Garage kita mau ada tema juga yang menarik, tapi sebelum itu kita lihat di sini ada apa aja ya. Nah, di JR Garage ini ada bengkel khusus untuk mobil-mobil Toyota JR. Ini ada Toyota. Di situ juga ada Agya. Ini yang khusus untuk JR series ya. Ini menarik banget karena ini salah satu tempat dari teman saya kerja ya. Ini temanya masih ngomong soal yang kemarin, masih ada hubungannya, ada korelasinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada bengkel ya. Jadi di sini fasilitasnya banyak. Dan saya juga terima kasih sama JR Garage. Hari ini kita dikasih tempat nih untuk syuting ya, untuk ngobrol-ngobrol, untuk podcast. Nanti kita tempatnya ada di atas. Oke, sekarang kita coba lihat ke dalam ya, teman-teman, ada apa aja. Di sini JR Garage-nya untuk zona modifikasi nih. Nah, kita lihat ya. Ada velg, kalau teman-teman mau ganti, velg racing ya. Racing warnanya abu-abu. Nah, di sini ada apa lagi nih? Ini ada JR monoblock. Ya. Ini kayak kampas ya. Tuh. Di sini juga ada baju balap, helm. Kalau mau beli juga aksesoris juga ada, lengkap banget ya. Ini tempatnya enak banget. Oke, sekarang kita ada di lantai 2 nih. Di sini ada lounge dan kita lihat di sebelah sini ya. Di sini ada kids area. Jadi kalau teman-teman yang bawa keluarga, anak-anak bisa main di sini. Kita lihat lagi sebelah sini ya. Bisa. Nah, di sini ada coffee shop juga. Tuh, kita bisa santai ya di sini. Ada merchandise juga sama tadi kayak yang di bawah. Nah, teman-teman juga bisa lihat. Ini juga nih, aparel-aparel ya, topi, tas. Di sini ada jaket, ada kemeja. Ini tempatnya enak banget ya. Tuh, bisa lihat di sini, luas. Kita bisa ngobrol-ngobrol sambil duduk, sambil ngobrolin bisnis di sini. Enak tempatnya ya. Nah, di sini juga ada simulator nih, hampir terlewat. Nah, ini kalau kita mau nyoba simulasi Formula One ya. Nah, di sini nih, kita akan coba. Keren banget ya. Kita bisa mainan di sini. Sambil nunggu mobilnya diservis, sambil nunggu pasang spare part, istirahat di sini. Enak banget. Nah, ini saya lagi baca majalah nih, Gazoo Racing ya. Ini isinya keren-keren banget nih. Sambil nunggu Randy, dia masih meeting di atas. Kita santai-santai dulu di sini. Oke, sekarang kita ke lantai 3 ya. Di sini katanya ada coworking space. Si Randy nunggu di sana. Wih, Ren, gimana? Waduh, thank you nih Hen. Datang sini juga. Meeting udah kelar? Meeting alhamdulillah udah kelar, hari terakhir masuk juga kan. Jadi udah mau menjelang liburan. Kebetulan ya lagi nyantai-nyantai aja nih di JR Garage ini sih Hen. Oke, kita siap ya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi ngobrol-ngobrol nih. Oke, siap kalau gitu. Yuk. Temanya kan gue kemarin itu ada apa sih namanya, bahas tentang perusahaan besar, perusahaan kecil ya. Tapi sebenarnya hari ini tuh gue pengen bahas ada beberapa hal gitu. Jadi kalau kita kerja di perusahaan besar kan biasanya gaji lebih gede gitu kan. Terus nanti ngelolanya gimana, dan terakhir itu yang gue pengen tahu sih gimana sih nanti kita bekerja nih. Apakah kita harus punya sampingan di luar atau enggak kayak gitu ya. Aktivitas lah di luar kantor ya supaya kita nggak jenuh. Nah, mungkin satu-satu dulu nih. Ini gue mau nyambung konten gue yang kemarin ya. Sekarang gue mau tanya sama lo nih. Lo kan kerja di perusahaan besar nih, gitu kan? Ya kalau sama gue masih kalah lah ya, jauh gitu kan. Nah, kira-kira yang lo dapet nih apa aja sih di perusahaan besar? Untungnya apa aja? Apa yang bisa lo sampai nih? Memang antara perusahaan besar dan juga perusahaan kecil ya memang berbeda gitu ya. Cuman pastinya plus minus lah ya. Cuman memang plusnya di perusahaan besar itu kan pertama yang kita dapatkan itu pride. Ya, kita kerja di perusahaan besar, perusahaan kita bonafit segala macam. Pastinya fasilitas-fasilitas kan juga ada. Baik kesehatan udah mumpuni lah pastinya ya.
terus ada fasilitas-fasilitas lain gitu, misalnya kita mau bangun renovasi rumah nih, kita disediakan nih oleh kantor nih pinjaman-pinjamannya segala macam dan juga lain-lainnya gitu ya. Pastinya sih kerja di perusahaan besar itu membuat kita merasa nyaman gitu ya. Apalagi perusahaan besarnya kalau ada fasilitas kesehatannya lengkap, fasilitas untuk keluarganya juga lengkap. Terus juga kan positifnya juga kan kita dikasih untuk perusahaan besar biasanya kita ada pikniknya nih setahun sekali atau setahun dua kali gitu. Jadi kita bisa refreshing juga di sana. Dan cutinya pun jelas kan, ada kita dapat cuti yang cuti panjang, ada yang cuti besar, ada yang cuti tahunan, kita dapat segala macam. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, khususnya kalau di perusahaan besar ya. Dan itu udah enak, kita tinggal ngikutin sistemnya aja seperti itu. Pasti juga kan fasilitas kesehatan kan kurang lebih sama lah ya kalau kesehatan. Di perusahaan kecil pun juga ada gitu ya, cuma mungkin yang di cover beda kali ya. Kalau kayak lo mungkin bisa sampai keluarga gitu ya, anak, istri, segala macam gitu kan. Nah, tapi yang suka gue pelajari nih dari tempat lo ya, lo kan suka punya apa sih modul-modul gitu ya, training segala macam. Yang gue perhatiin tuh ilmu yang lo dapet ini beda jauh sama perusahaan kecil. Oh pasti, itu karena di sini kita pastinya di training untuk meningkatkan skill kita. Contohnya skill kita di komunikasi nih, kita kurang nih. Pasti perusahaan akan training kita di komunikasi. Skill kita apa nih? Misalnya kita lagi di era sekarang, era sosial media, pasti perusahaan akan men-training kita di sosial media gitu. Jadi skillnya itu ada, baik skill-skill biasa maupun soft skill ya. Karena kan kita mau mengimprove diri kita sendiri untuk bekerja seperti itu. Enaknya seperti itu sih. Iya, ini Movitness di rumah ini bener ya. Jadi saya pernah lihat sendiri ya modulnya, dari mulai apa sih lo bikin apa sih plan ya segala macam ya. Plan itu wah itu keren banget, detail banget. Itu yang ini gue bandingin ya, gue yang kerja di perusahaan kecil nggak mendapatkan apa yang ilmu yang si Randy dapat nih. Tapi memang kalau dari beberapa sub pekerjaan mungkin gue banyak ilmunya karena gue mengerjakan semuanya gitu kan, dari yang hal terkecil sampai hal terbesar gitu. Beda kalau kayak Randy kan udah fokus nih. Lo bidangnya apa sih? Markom ya? Public relation. Public relation ya. Lo di bidang seperti itu ya. Betul. Kalau kayak gue yang pernah di perusahaan startup ya udah semua dari kecil gitu kan. Dari mulai membangun. Dari baru ya. Iya, dari baru mulai bangun sampai ngejualin sampai awareness semuanya itu gue yang pikirin. Kalau kita kan udah terplan. Kita mau apa gini kan, sebagaimana yang pernah lo lihat di training PR, training komunikasi, ini cara membuat plannya sih bagaimana gitu sih. Ya itu keren banget kalau kita dapat ilmunya apa yang di perusahaan besar ini, kita mau loncat lagi ke perusahaan besar udah tinggal aplikasi ini sebenarnya ya. Benar. Keren banget ilmunya sih. Nah, ini ada satu lagi Ren yang mau jadi pertanyaan juga ya. Kalau kita kerja di perusahaan besar itu kan otomatis ya gajinya beda gitu ya, lebih besar, benefit lebih besar gitu kan. Nah, biasanya pertama nih Ren, lu kelolanya gimana? Terus yang kedua, awal-awal kaget nggak dapat gaji segitu, mau diapain gitu loh? Oke, awal-awal itu kan gue sebelum kerja di perusahaan besar, mungkin gue ada di perusahaan kecil, kecil banget sampai ke perusahaan biasa gitu. Udah ngerasain lah berarti dari bawah lagi, ya? Satu lagi ya juga dulu gue pernah juga di perusahaan besar gitu ya. Cuman memang yang sekarang kan gajinya ya alhamdulillah gitu ya, mencukupi gitu ya. Bagaimanapun kita kan bersyukur ya mengenai gaji ya. Memang kadang kaget juga, wah gila, ini gue gaji masih sisa nih. Sebenarnya sih bagus ya untuk mengelolanya. Kalau ada gaji sisa kan bisa diinvestasikan atau apa gitu. Cuman kadang yang bikin kita gatal tuh gaji mau sisa nih. Gue mau beli apa lagi ya? Bulan kemarin gue udah beli sepatu nih. Bulan ini gue udah makan fine dining nih. Minggu lalu gue udah beli baju nih gitu. Nah, kita bingung di situ. Kita mau beli apa ya? Nah, sebenarnya itu yang bisa di stop gitu. Oke, gajinya sisakan, tabung entah nanti buat masa depan ya. Misalnya lo investasiin di emas atau investasiin di hal lainnya gitu. Lo bisa juga gitu kan. Cuman bagaimana caranya pinter-pinter ngerem nih tentang gaji nih. Oke nih kita ada sisa nih gaji nih. Kebetulan sisanya banyak nih. Ya gue nggak mau mengkiri juga ya kalau ada gaji sisa banyak, kita tuh pengen yang macam-macam untuk hobi kan. Pasti. Beli kamera lah, beli sepatu lah, beli spare part mobil lah. Waduh, gue mau les mobil nih, gue mau coating mobil nih, gue mau beli audio di. Cuman bagaimana pinter-pinternya kita nahan, karena penting juga untuk kehidupan di masa depan. Gitu sih. Nah, betul. Cuma biasanya gini ya, kadang-kadang kita kalau ada ya tadi lo bilang kan, selisihnya masih banyak nih gitu kan, sisanya masih banyak gitu. Kadang-kadang bingung nih mau diapain ya. Benar.
Dan beberapa teman gue juga suka perhatiin, Ren. Jadi masih banyak teman-teman gue tuh juga yang sukanya masih uang cash gitu ya, dibandingkan uang itu yang tadi sisanya itu diinvestasikan atau diapakan kayak gitu. Nah, lu tuh ada nggak sih plan-plan seperti itu untuk jangka panjang gitu? Oh, harus ada dong gitu. Jadi kalau semuanya tidak terplan gitu ya, kita kan plan banyak nih. Pertama, plan kita ke depan hidup ini mau seperti apa gitu. Terus yang kedua juga kita pastikan ada plan juga kan. Kita plan menikah segala macam gitu kan. Mau seperti apa nih. Ketiga itu ada plan juga berumah tangga nanti seperti apa. Kita kan nggak tahu kan nikahnya kapan, kita ketemu jodohnya kapan. Kadang kita gatel juga nih. Ya udah deh, gue nggak usah investasi lah. Gue pakai aja duitnya, toh gue juga ketemu jodohnya masih lama gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu tiba-tiba besok lo ketemu siapa, nanti tiba-tiba minta nikah, bagaimana? Makanya mesti di plan nih. Pertama, pastiin lah lo punya tabungan lah untuk kedepannya. Kedua, lo punya dana darurat untuk kedepannya, takutnya kenapa-napa. Ini penting nih dana darurat. Nah, ketiga, lo sudah harus bisa kalau menurut gue ya, lo harus bisa investasi nih. Yang seperti lo bilang kan, investasi apa nih? Ya udah investasi emas nih, karena harganya naik nih. Sekarang lagi gila-gilaan, Ren. Jadi gue kan bikin video tentang prediksi ya, prediksi harga emas. Sekarang tercapai 2.300-an US dollar per troy ounce hari ini. 1,3 juta kan? 1,3 juta ya. Nah, padahal dulu gue udah beli dari lo tuh 900 ribu. 935 ribu beberapa tahun lalu itu naik. Nah kalau begini kan kita kan nanti kalau dadak-dadakan lah, misalnya kita mau nikah gitu ya, aduh gue nggak punya tabungan nih, gue hampir gimana nih, pasangan gue minta nikah nih, gue nggak punya tabungan nih, ya susah gitu. Tapi kalau kita udah punya, kita ada emas nih buat mas kawin, ada, kita ada tabungan nih, ada segala macem. Terus dana darurat kita ada nggak? Ada. Tapi satu lagi adalah selain dana darurat, satu lagi ya menurut gue penting tuh asuransi. Nih, gue sering ngomong asuransi penting. Asuransi kesehatan itu penting. Ketika lo kenapa-napa dirawat, jadi lo tuh tercover gitu ketika kenapa-napa. Itu sih yang penting sih, asuransi. Tapi kan lo asuransi dapat dari kantor ya? Lo masih punya yang swasta? Gue masih punya juga yang swasta untuk jaga-jaga. Oh, jadi itu sifatnya gimana? Penggunaannya gimana? Kalau misalkan lo sakit, mana yang lo pakai? Kalau gue sakit sih biasanya ambil yang kantor ya. Alhamdulillah sih yang gue ambil yang rawat jalannya aja gitu. Karena satu lagi nih, ini enaknya di perusahaan besar. Perusahaan besar tuh punya klinik di kantor. Punya klinik? Punya klinik, gitu, di kantor. Dan kantor gue kliniknya itu udah standar BPJS, udah standar puskesmas. Gitu, jadi tinggal mindahin askesnya aja ke klinik kantor. Lu sudah bisa berobat di situ gitu, dengan ya di cover lah dengan BPJS askesnya tinggal dipindahin aja. Itu semua perusahaan itu besar tuh kliniknya ada. Di kantor lo? Kliniknya di kantor. Oh, di kantor? Kliniknya di kantor, ada dokternya segala macam. Dan itu rata ya, semua perusahaan besar pasti punya. Bank, otomotif industri. Berarti kalau lagi kerja sakit langsung tuh? Langsung. Waduh, enak banget ya. Itu. Gak usah kemana-mana lagi ya, langsung di situ aja ya. Nggak usah kemana-mana lagi, langsung aja ke situ. Dan yang penting itu asuransi. Ya memang kita kan bayar asuransi per bulan segala macam kita bayar. Ya jangan kita, kalau menurut gue sendiri ya, jangan bilang tuh asuransi tuh yaudah kita bayar dananya kita investasiin nanti banyak dananya tuh memang ada ya dananya gitu ya. Cuman kita mikirnya mindset kita adalah asuransi ini seperti helm. Melindungi kepala kita nih kalau kenapa-napa. Ya udah bayar aja itu. Yang penting, yang terpenting sih itu selain dana darurat. Karena banyak yang suka salah persepsi juga Ren terhadap asuransi ya. Karena kan sekarang ada produknya unit link kayak gitu kan. Dia menawarkan ada nilai tunainya. Tapi sebenarnya kalau kemarin kan gue udah bikin juga videonya. Nilai tunai itu sebenarnya lebih sifatnya kayak menutup biaya asuransi yang udah kita bayarkan aja gitu. Jadi kalau dia bisa nilainya nanti sampai balik modal ya itu udah bagus banget gitu loh. Kalau misalkan nggak balik modal atau nggak lebih ya udah nggak apa-apa, kan kita bayar asuransi bukan nabung gitu kan. Iya. Kalau lo sendiri bagaimana nih Han untuk mengelola keuangan lo sendiri di saat-saat seperti ini gini kan? Nah kalau gue sih gini ya, kalau kelola keuangan gue lebih menghindari produk-produk dari bank sebenarnya ya. Kayak misalkan teman-teman gue mungkin banyak yang suka deposito gitu ya, karena kan deposito lo aman gitu kan, terus udah pasti ada bulanannya tuh gitu kan dari bunganya gitu kan. Nah kalau gue sendiri gue agak keluar dari situ dan gue biasanya pakai emas fisik, emas digital ataupun reksadana. Gue lebih ke arah situ ya, masih gue ambil yang core-core-nya aman gitu. Kalau misalkan kayak sekarang tuh ada apa sih di aplikasi tuh saham kayak gitu ya, itu gue
nggak terlalu banyak lah karena gue nggak terlalu berani gitu ngelihatnya, baru sebentar aja gue nggak tahan tuh ngelihatnya udah turun gitu kan. Jadi kalau gue cenderung masih ambil yang aman-aman aja gitu loh, yang tengah-tengah kayak gitu. Kalau lo berani nggak investasi yang kayak saham gitu atau main kripto nggak lo gitu? Justru gue yang investasi saham nih gue belum berani terus terang sampai di umur gue sekarang. Kripto gue udah pernah main, waktu itu kan pernah lo ajarin kan segala macam, ternyata rugi. Rugi. Uang gue tinggal 1.000 gitu. Untung gue investasinya nggak banyak gitu. Cuman kalau main emas batangan, iya alhamdulillah. Gue pernah beli juga dari lo, gue pernah beli juga di salah satu perusahaan emas juga di Antam gitu ya. Dan emang nilainya naik sih. 2 tahun lalu tuh masih 900.000, sekarang 1.300.000. Iya, lumayan naiknya ya. Lumayan naiknya. Udah tinggi banget ya. Nah, terus lo ada ini nggak sih dari tabungan yang lo udah punya gitu ya? Lo kembangin nggak sih uangnya kemana gitu loh? Misalkan lo punya bisnis sampingan kayak atau apa kegiatan yang support lah gitu, bisa menghasilkan uang lagi gitu. Kalau gua waktu itu investasi di kamera ya. Kamera? Ini gimana maksudnya investasi kamera nih? Gue beli kamera karena gue emang hobi fotografi. Gitu. Tapi gue tidak membeli yang terlalu mahal, tidak membeli gue yang terlalu murah untuk investasi. Jadi lo ambil tengah-tengah? Gue ambil yang tengah-tengah. Alhamdulillah hobi gue foto. Beberapa sudah alhamdulillah yang menghasilkan. Gue motretin profilnya orang. Gue motretin maternity istri-istri dari bapak-bapak yang lagi hamil. Terus gue bisa motret dokumentasi segala macam. Jadi gue punya aset yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tengah-tengah. Ya lensanya mahal juga sih. Cuman aset itu bisa menghasilkan duit bagi gue. Itu yang gue suka. Satu lagi gue investasi juga nih sebenarnya. Apa nih? Ini menarik nih. Ini belum pernah mungkin dibahas di sini ya. Satu piringan hitam. Apa ini? Gimana piringan hitam? Nah, gue beli piringan hitam nih, Hen. Contoh nih piringan hitam salah satu musisi dunia namanya Taylor Swift gitu. Dulu gue beli 400.000. Terus barangnya susah dicari, sampai susah banget dicari. Akhirnya barang tersebut bisa naik sampai 500-600.000 sekarang. Nah, gue beli 400.000 nih, kalau nggak gue buka segelnya, katakanlah masih baru nih barangnya ya, masih berarti baru. Nggak lo apa-apain ya, nggak di setel, nggak di apa? Ini gue setel, cuman lo tau sendiri kondisi fisik gue kalau udah kan masih rapi ya? Masih rapi. Andai kan nggak dibuka sama sekali, mungkin dari 495 gue beli sekarang bisa gue jual 600. Oh lumayan ya? Iya. Berarti ketika dia kondisinya mulai langka ya? Ketika dia kondisinya mulai langka, sulit dicari, atau artisnya baru dapat Grammy nih. Nah itu harganya naik karena itu mengikuti US dollar dan juga mengikuti harganya ada standarisasinya di Discord. Itu dia tuh. Oh, jadi lumayan ya ibaratnya. Lo kan kalau gue perhatiin nih hobi gitu ya, fotografi, musik lo dari dulu tuh hobi gitu kan. Berarti dari yang kita sukai ini bisa menghasilkan uang ya? Bener, sewaktu-waktu bisa gue turunin ke anak cucu gue. Atau sewaktu-waktu gue butuh duit itu bisa gue jual. Karena ada beberapa piringan hitam yang udah langka punya gue. Itu masuk harganya jutaan. Ada nggak yang lo beli tadi 400.000 tapi sekarang tuh udah harganya sekitar 2 juta gitu, ada nggak? Kalau sampai juta sih mungkin belum ada gitu ya. Cuman dari 400.000 sampai 600.000-an tuh ada beberapa di gue. Gitu. Apalagi kalau lo punya first pressing-nya ya. Karena kan gue seneng tuh piringan hitam ngambil tuh yang baru-baru ya gitu ya. Kalau lo punya first pressing-nya, katakanlah misalnya siapa yang biasa gue beli ya, musik metal misalnya Iron Maiden gitu. Nah besoknya albumnya udah nggak ada nih, atau musisinya udah meninggal atau apa, itu naik tuh, itu bisa gue jual. Oh gitu ya. Ada harga naik tertentu ya. Ada momen-momen tertentu bisa gue jual. Nah mungkin kapan-kapan gue akan ajak narasumbernya ngobrol sama lo. Bagaimana investasi piringan hitam versus investasi emas itu menarik. Ini agak beda ya. Gitu. Agak beda. Karena kan kalau yang seperti ini sebenarnya segmented gitu kan. Kalau musik ini segmented ya, apalagi piringan hitam gitu kan. Nah sebenarnya kalau kayak di emas sendiri itu juga ada yang segmented seperti ada ya? Ada. Jadi kalau di emas itu kan kita taunya lo kalau beli emas kan logam mulia batangan biasa gitu kan. Nah yang segmented ini adalah produk-produk terbatas yang dikeluarkan dari produsen Ren. Jadi misalkan kayak Antam itu ada yang batik, terus ada seri lain tuh kayak biasanya ada hari-hari besar lah, ada seri Sionaga atau seri Imlek yang gitu kan. Itu biasanya mereka memiliki nilai tambah sendiri Ren. Jadi semakin dia langka, ada serinya tahun berapa,
semakin lama itu nilainya juga beda. Biasa gitu. Lo pun membeli nggak seri-seri tertentu gitu untuk lo simpen? Kalau saat ini sebenarnya gue belum sih, belum. Karena gue tahu ini menjualnya segmented. Jadi nggak semudah gue kayak punya emas batangan biasa. Kalau gue emas batangan biasa, gue butuh duit, udah selesai gue jual. Tapi kalau yang seperti ini, gue butuh duit main jual aja, gue rugi Ren. Karena dihargain dengan harga yang harga pasaran pada umumnya, bukan harga orang kolektor gitu. Jadi gue nggak ngambil dulu ke situ. Paling yang kemarin gue coba-coba yaitu perak gitu kan. Kalau perak memang diciptakannya banyakan untuk segmented. Jadi dia harganya tuh bisa tinggi itu dibanding dengan cetakan yang perak bisa tinggi. Bisa. Gue nih mau nanya seputar logam mulia ya. Mungkin kan lo ahli, ada perak, ada emas gitu, dua ini. Kalau perak ini kenapa harganya kok di pasar cenderung murah dan stabil ya? Baik untuk dijadiin cincin, jadiin perhiasan gitu. Dia bisa berubah warna ya perak ya? Kalau kalau terlalu lama atau nyimpannya kita nggak bagus, itu memang ada dia bisa berubah gitu warnanya. Korosi? Bukan korosi sih, jadi kayak menghitam gitu loh, gelap gitu kan. Nah tapi di para pencetak perak tuh udah tahu caranya gimana, ada tuh pembersihnya tuh, jadi tinggal dibersihin aja ntar dia normal lagi. Dia normal lagi. Jadi kalau terkait dengan harga itu balik lagi Ren ke permintaan dan penawaran ya. Emas sama perak kan lebih mahal emas gitu kan, gapnya aja jauh gitu kan. Tapi betul. Sekarang itu makanya yang gue perhatiin perak masih murah, ini kesempatannya juga semakin tinggi nih, karena progres pertumbuhan emas itu secara persentase itu juga cukup tinggi. Udah gitu sekarang diambil sama orang-orang yang bukan orang-orang ya, produsen itu mainnya ke level-level yang segmented. Nah kalau segmented itu keuntungannya harganya tuh bisa gelap Ren. Ada satu barang itu namanya serinya Komodo ya, produk dari iSilver. Kalau nggak salah itu dulunya cuma 750 deh, satu koinnya 31,1 gram gitu ya. Nah sekarang langka, itu koinnya antik, dipolesnya pakai antik apa gitu ya, itu beda. Dan harganya sekarang udah lebih dari itu, mungkin 1,5-2 juta bisa dilepas. Perak padahal. Perak ya. Iya, semakin unik, semakin langka, sama kayak tadi lo ya, semakin langka, harganya semakin tinggi. Nah, tapi kalau untuk ini gue tanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk cincin kayak cincin pernikahan itu gimana Hen? Karena kan ada yang bilang kalau cowok tuh nggak boleh pakai emas nih gitu. Karena memang dari sananya nggak boleh gitu kan. Ada hadisnya dari Nabi nggak boleh pakai emas nih. Jadi cowok kalau bisa pakai yang lain gitu ya. Cuman kan kita lihat kalau cincin cewek nggak apa-apa ya emas, cincin ceweknya emas, cincin cowoknya perak kayak kebanting banget gitu. Iya. That's why beberapa produsen dan beberapa distributor untuk perhiasan ngasih cincin namanya platinum Hen. Platinum. Ada bahan platinum, ada lagi bahan palladium dan dua bahan ini kan tidak bisa dijual. Tapi gue herannya ini lebih mahal daripada emas. Tapi kalau suatu saat lo mau jual kemana? Nggak bisa? Nggak bisa. Wah. Tapi bagus ini ya? Bagus. Platinumnya di atasnya emas. Bawahnya itu ada palladium dan itu lebih mahal dari emas harganya. Tapi tidak bisa dijual. Paham. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kenapa kan laki-laki kita nggak boleh pakai ya, sebenarnya kan itu lebih ke penyakit ya, bisa menimbulkan penyakit. Kalau di perempuan itu kan mereka ada haid ya, ada menstruasi ya, itu akan terkeluar lagi, lebih ke situ sih sebenarnya. Cuma kalau detailnya gue nggak terlalu paham ya, tapi intinya kayak gitu. Nah kalau tadi untuk laki-laki biasanya gini Ren, yang gue tahu Ren, kalau misalkan mau beli cincin kawin gitu kan, si perempuannya emas murni gitu kan, biasanya yang satu lagi itu kayak lapisan gitu loh, jadi perak dilapis emas gitu. Disepuh. Jadi sama-sama warnanya emas tapi sebenarnya punya lo tuh perak bukan emas, itu juga bisa kayak gitu. Nah ini kan krom ya kayak di krom gitu disepuh lah gitu kan, diwarnain lagi gitu, jadi sama-sama emas gitu. Karena gue pernah juga ke toko emas dikasih tahu, ini kayak gini nih, ini kalian perempuan ini coba bedain. Ya nggak bisa lah, gue mata orang awam ya, gue nggak bisa bedain mana yang asli emas, mana yang perak disepuh emas gitu kan. Itu aja udah nggak kelihatan gitu. Jadi kalau buat pasangan yang mau menikah ya mungkin cara mengakalinya itu, dan lu nanti bisa lebih murah, berarti kan yang mahal yang punya perempuannya aja gitu kan. Kalau tadi yang kayak platinum palladium sih gue sebenarnya belum pernah lihat ya, cuma tahu itu kan salah satu bagian-bagian dari logam lah, kan banyak ya logam mulia kan, ada emas, perak, palladium, platinum segala macam. Nggak tahu itu harganya malah lebih tinggi ya.
lebih tinggi harganya malah. Tapi sayang juga kalau nggak bisa dijual ya. Iya, tapi nggak bisa dijual. Cuman ya nggak apa-apa lah kalau misalnya untuk menikah kan kita pakai selamanya gitu. Iya, kenang-kenangan lah ya. Kan kadang-kadang banyak juga mas-mas yang kita pakai mas pernikahan, ya tengah-tengah jalan pernikahan ada goyang ekonomi. Iya. Sekolah dulu di Pegadaian. Iya. Berarti kalau kayak gitu lo nggak bisa diapain ya? Nggak bisa diapain. Masih doang ya. Nggak bisa diapain. Iya. Nah, ini Ren, lo kan berarti tadi lo punya hobi segala macam gitu ya. Ini kegiatan yang lo lakukan di luar kantor ini kan lo cukup produktif gitu kan. Nah, kira-kira lo ada plan nggak sih dari yang udah lo lakukan hari ini gitu ya? Lo sebagai fotografer, terus tadi main piringan hitam. Lo ada plan nggak untuk bikin suatu usaha gitu? Karena menurut gue ya, selama kita karyawan, kita tuh harus punya preparation, Ren. Betul. Untuk penghasilan kita di masa tua. Kan kita punya masanya pensiun ya. Gitu. Nah, kira-kira lo persiapannya gimana, Ren? Semua harus di plan sih. Bagaimana nanti kita pensiun akan seperti apa gitu kan. Bagaimana nanti kita punya anak, kita akan seperti apa gitu ya. Pastinya kan penghasilan utama kalau gue kan tetap di kantor ya. Udah, hobi ini ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu juga kan. Which is kalau bisa dibilang gue belum terlalu fokusin lah di situ kan, masih di ini. Tapi memang di umur-umur ya, maksudnya ketika kita udah masuk usia 38, 39, 40, semua tuh harus plan. Kita harus punya pegangan di luar juga. Sewaktu-waktu kita kenapa-napa gitu. Nah, balik lagi ke perusahaan besar, perusahaan kecil gitu. Kalau perusahaan besar tidak bisa semerta-merta mencat orang. Nah, itu dia. Benar, karena ada undang-undangnya, dilindungi juga sama Serikat Kerja gitu kan. Mau prosesnya tuh lama tuh, mencat orang atau PHK segala macam tuh. Itu nggak bisa langsung ya, Ren? Tak gitu gue PHK gitu, nggak bisa. Ya kalau misalnya kita berbuat salah tanpa kesalahan misalkan nggak bisa dong. Nggak bisa tanpa ya? kesalahan nggak bisa. Tapi kalau perusahaan kecil atau beberapa mungkin perusahaan teman-teman gue gitu, perusahaannya saudara gue juga gue, pernah sih tempat-tempat tiba-tiba besok kok bisa hari ini kita masuk, besok udah dipecat ya? lusa bisa dipecat gitu, seenaknya gitu kan. Bahkan gaji pun sering molor gitu. Harusnya kan nggak boleh. Kalau di perusahaan besar tuh pasti tidak pernah namanya gaji itu molor, THR itu molor, nggak pernah. Bonus selalu tepat waktu. Tuh, bonus gitu. selalu tepat waktu, enak banget. Di perusahaan besar tuh seperti itu gitu. Nggak mungkin ya. Misalnya kita gajian tanggal 15, tapi lu molor jadi tanggal 18 tuh nggak mungkin. Gitu. Nah, kalau di perusahaan kecil saya nggak tahu ya, tapi beberapa temen curhat ada tiba-tiba gajinya tanggal 15, molornya 2 minggu kemudian. Waduh, parah. Kan lucu tuh. Iya. Gitu. Sering-sering kejadian gitu. Ada juga yang tiba-tiba kena PHK, tiba-tiba lo gue nggak dapet pesangon gitu. Nggak dapet kompensasi gitu. Nggak dapet kompensasi, nggak dapet pesangon. Udah, bahkan gajinya dikasih, gajinya mending 1 kali gaji gitu, setengah gaji gitu kan. Itu kan ngeri gitu. Nah, mungkin untuk yang kerja di perusahaan kecil gitu maupun perusahaan besar ya, kita harus punya plan. Tadi itu tabungan dan juga investasi. Kita harus memplankan kalau kita pensiun kita mau ngapain nih nanti gitu. Mungkin hobi kamu bisa mengangkat kamu ketika kamu ini sudah pensiun atau sudah tidak bekerja gitu. Atau mungkin usaha kamu bisa mengangkat kamu ketika kamu sedang membutuhkan suatu finansial gitu. Jadi kalau gue bilang sih di umur-umur sekarang nih ya, misalnya kamu udah masuk atau bahkan di umur sebelumnya gitu, umur 20-an juga apa-apa gitu, udah mulai tuh membuat usaha apa gitu. Yang pasti kan kalau tidak mengganggu pekerjaan kan nggak apa-apa gitu, bisa kita ambil di sebenarnya di luar pekerjaan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Yang penting lo lakukan setelah kerja gitu ya. Betul, dan tidak ada sangkut pautnya. Apa yang kita lakukan pekerjaan. Hobi-hobi, sampingan bisa kita bedakan seperti itu. Berarti jangan sampai kita kerja tiba-tiba ada pekerjaan lain yang di luar penting. Nyuri-nyuri waktu ya, nyuri waktu gitu kan nggak disiplin namanya kan di kerjaan, bisa kita kena tegur juga sama atasan. Gitu sih. Tapi bagus sih Ren, lu punya plan sampai situ ya. Harus tua segala macem. Dan menurut gue juga bagusnya kalau plan seperti itu disiapin dari muda sih ya. Kalau dari bisa, muda disiapin. Mungkin dari awal-awal kerja kali ya. Cuma biasanya kan kita ya sama lah, kita pernah awal-awal kerja mungkin belum kepikiran ya. Nah itu tadi seneng. Iya, seneng ya. Bilang kan, waduh sisa nih. Iya. Beli apa nih? Sepatu nih, jam tangan nih. Bukannya diinvestasiin beli malah. TV nih, beli elektronik. Iya, beli hal konsumtif. Mobil nih. Poles mobil, atau bahkan lu mobil lu masih bagus, masih 2 tahun, wah gila gue ganti mobil nih. Aduh. Gitu kan. Iya benar. Emang harus gitu. Dan kalau gue pribadi pun gue baru mikir
umur berapa ya? 35-an ke atas lah ya. Gue baru mikir kayak gitu. Wah, mesti ngapain ya gitu kalau seandainya misalkan gue nggak kerja gitu kan. Karena kan kita juga mau di perusahaan besar, perusahaan kecil itu kita tetap harus prepare ya. Cuma bedanya mungkin kalau orang di perusahaan besar kayak lu preparationnya akan lebih matang, ya kan? Karena nggak bisa tuh main asal pecat gitu kan. Kayak di perusahaan kecil main sikat aja udah besok nggak kerja gitu. Iya, nggak bisa tuh kayak gitu. Ada lebih matang persiapannya, udah gitu juga kompensasinya udah pasti dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia gitu kan. Benar banget. Nah itu lebih enak ke situ. Jadi gue berpikir langsung nih berpikir untuk masa tua, gue mesti ngapain gitu kan. Makanya ada konten ini, terus ada Mas Movit Gold gitu kan yang gue siapin. Jadi gue sekarang ini lagi bangun bisnis yang ya dari channel yang ini ya, channel yang gue bangun ya. Karena kaitannya gue biasanya ngomong investasi emas, ya udah produknya emas dan nanti akan turunannya ya seputar itu aja, emas dan investasi gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih yang gue rencanain ini bisa berjalan dengan baik gitu ya Ren ya. Amin. Oke Ren, thank you banget nih, lu udah ngasih tempat nih ya, ngasih waktu gitu kan, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa ada tema lagi ya Ren ya. Boleh. Nanti gue ajak lo muter-muter Pantai Indah Kapuk dulu kan. Oke. Selagi kita nunggu buka puasa. Siapa tahu lo seneng daerah sini gitu kan. Kita bisa makan, ngopi di sini atau bikin konten lagi di deket-deket sini gitu. Oh iya, gue mau nanya tadi apa Gazo Racing itu JR ya? JR. Oh JR tuh, saya nggak tahu tadi JR tuh apa gitu panjangannya ya? Gazo Racing. Gazo Racing ya. Jadi kalau di mobil merek lain kan racingnya tuh RS gitu ya. Kalau sekarang di Toyota JR. JR semuanya. JR. Gazo Racing. Top banget. Jadi lo mau lihat-lihat di bawah JR nanti. Boleh nanti lihat. Merchandise juga ya. Katanya ada yang mau beli ya. Ada jaketnya. Kemarin lu pakai keren banget itu. Ada foto dia. Jadi ntar coba deh gue lihat-lihat di bawah ya. Merchandise seperti apa. Jadi teman-teman yang mau main ke daerah Peak punya mobil JR ya. JR Toyota bisa datang ke sini, bisa servis, ganti spare part, terus bisa santai-santai. Modifikasi juga bisa. Di launch-nya modifikasi, apalagi Red? Kita bisa ngopi, nyobain simulator, ngecat belum bisa. Oh, ngecat belum bisa. Ini lebih ke bengkel dan modifikasi ya? Ke bengkel modifikasi. Mobil Toyota biasa juga kalau mau servis reguler juga bisa kok kesini. Oh gitu. Tapi khusus yang JR aja ya? Kalau nggak JR nggak boleh nih? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Avanza? Mobil Toyota boleh. Semua boleh. Oke, jadi ya buat teman-teman yang punya Toyota bisa mampir ke sini, bisa santai-santai dan mungkin ini bisa jadi sarana rekreasi keluarga juga ya. Tadi karena seru banget. Ada apa? Kids area ya. Kids area ada sama JR Simulator. Oke, thank you Ren. Nanti kita ada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa konten lagi sama lo ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu buka puasa, saya mau coba simulator dulu. Tapi kayaknya sempit ya. Ya namanya racing ya, jadi harus agak sempit sedikit.